anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah ya. Kalian udah makan malam belum nih? Kita kelas malam nih harus penuh energi ya teman-teman. Oh iya, aku manggilnya teman-teman ya, soalnya ibu guru juga masih muda. Baik, sebelum pelajaran pada malam hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, karena pelajaran pada malam hari ini akan kita mulai, jadi Ibu absen dulu ya. Kalau nanti Ibu panggil, tolong kalau bisa on cam ya, biar kelihatan mukanya yang cantik-cantik. Oke. Jadi Ibu akan absen. Yang pertama, Tiara Rajita, hadir? Hadir. Oh ya, waduh gelap banget nih. Di mana nih kok gelap? Oke. Terus Berlian Putri Zulkarnain, udah masuk? Mana nih kecil banget suaranya? Oke, udah bilang hadir ya tadi ya? Hadir. Oke. Terus Devi Bakti Marwati. Hadir, Bu. Oke. Semangat ya Mbak Devi, jangan lemes gitu ya. Lalu ada Mbak Erisa Wulandari sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, mantap. Terus Mbak Helmalia Amanda. Hadir, Bu. Oke. Jangan lemes ya, harus semangat walaupun udah malam nih. Terus ada Mbak Lina Dwi Prahantini. Hadir, Ibu. Oke, siap. Lalu yang terakhir Mbak Sania Nabila. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oh iya, tadi teman kalian Luminta sama Jihan izin telat soalnya ada acara seperti itu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan? Belum, Ibu. Sekarang sudah. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini selesai, diharapkan kalian itu mampu nanti menganalisis dokumen sumber itu seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya kalian udah belajar siklus akuntansi belum? Di pelajaran akuntansi dasar sama Bu siapa? Sama Bu Ratna, Bu. Oh, Bu Ratna ya. Oke. Jadi udah belajar ya siklus akuntansi. Nah, kalau siklus akuntansi kan yang pertama menganalisis bukti transaksi ya, yang pertama, terus di jurnal, terus lalu nanti diposting di buku besar, terus nanti ada neraca saldo, lalu kertas kerja, lalu laporan keuangan, lalu di jurnal penutup, lalu juga nanti ada neraca saldo setelah penutupan, lalu juga ada jurnal pembalik, dan kembali lagi ke bukti transaksi. Nah, kita kali ini akan bahas bukti transaksinya itu ya teman-teman, kita analisis bareng-bareng. Oke, jadi pertama kita udah ini nih disuguhin sama bukti transaksi. Nah, menurut teman-teman nih, menurut kalian ini yang ngeluarin bukti transaksi itu siapa sih? Apakah toko ABC atau UD Subur Makmur? Ada yang bisa jawab nggak? UD Subur Makmur, Bu.
Weh, kok Mbak Irisa bisa jawab udah subur makmur? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa nih? Nah, itu kan diberikan kepada tokoh ABC, Bu. Jadi otomatis yang memberikan UD Subur Makmur. Oh iya, pinter banget Mbak. Udah belajar ya tadi berarti ya? Oke, pinter banget. Nah, selanjutnya nih, kan udah tahu dijual kepada toko ABC. Nah, kalau gitu kan berarti yang jual UD Subur Makmur terus dijual kepada toko ABC gitu ya, teman-teman. Nah, terus alamat alamat dari UD Subur Makmur di sini udah tertera ya. Terus ini juga alamat dari toko ABC juga udah. Nah, terus kalau tanggal transaksinya ini tanggal berapa? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, 9 Ibu tunjuk Agustus ya. bukan, Bu? Berapa? 9 Agustus 2006. Oh, bener banget nih. Ya ampun, Mbak Erisa pinter banget. Nanti kalau UAS tertinggi ya, semoga amin. Oke, pinter banget ya. Nah, ini ada kata-kata nota kredit ini maksudnya apa nih? Menurut kalian, maksudnya apa ada kata-kata nota kredit? Ada yang bisa jawab? Belinya utang, Bu. Utang ya, oke. Oke, kredit itu berarti utang. Bener banget ya teman-teman. Nah, misal nanti ini kata-katanya nota kontan, itu berarti apa? Tunai. Wah, pinter banget nih Mbak Erisa. Nanti kamu dapat A ya di kelas saya. Oke. Nah, terus ada apa lagi nih? Ada nomor faktur ini cuma bukti nomor fakturnya ini ya, teman-teman. Nah, terus ini ada keterangan nama barang. Nah, ini sebenarnya salah ya. Harusnya nama servis soalnya kan kita di perusahaan jasa ya. Jadi kita bukan penjualan tapi menjual jasa gitu, teman-teman. Oke, karena kalian udah kayaknya pada pinter-pinter nih, kita langsung aja ke sini. Tadang. Nah, langsung aja kerja kelompok ya kalian. Nah, nanti bakal Ibu bagi nih dua-dua berpasangan gitu ya. Nah, nanti kalian cuma nganalisis bukti transaksi ini. Nah, yaitu yang dianalisis itu yang mengeluarkan bukti transaksi atau yang menjual barang itu siapa. Nah, terus barangnya dijual kepada siapa, terus tanggal terjadinya transaksi, lalu syarat termin, dan jumlah transaksinya itu berapa. Gitu ya, gampang banget kan? Nanti kalian diskusi sama teman kalian lewat WA, nggak apa-apa ya. Oke, Ibu Iya. bakal menyampaikan kelompok kalian ya. Nah, kelompok pertama itu, sebentar nih. Mbak Luminta udah hadir ya? Halo, halo. Iya, halo Bu. Maaf terlambat join. Iya, nggak apa-apa. Kan udah izin, nggak apa ya Mbak. Iya, Nah, tadi udah, ini belum, maksudnya udah paham belum yang dijelasin tadi, yang waktu analisis bareng-bareng? insya Allah sudah Bu. Nanti akan saya pelajari lagi. Oh, baik. Nah, kali ini kan kita kerja kelompok ya, jadi Ibu sampaikan kelompok kalian. Nah, kelompok pertama itu ada Mbak Sania Nabila sama Mbak Lina. Terus Mbak Helmalia Amanda sama Mbak Erisa Wulandari. Terus ada Mbak Luminta Aji Sukma sama Mbak Devi Bakti Marwati. Terus ada Mbak Berlian Putri Zulkarnain sama Mbak Tiara Razita. Nah, udah pas ya dua-dua teman-teman. Kalian apa namanya? Diskusi dulu di WA. Terus nanti kalau udah Ibu panggil ya. Kalian jawab pertanyaan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, udah 5 menit ya. Kalian udah diskusi kan tadi? Udah selesai belum? Udah, Bu. Wah, mantap. Yang lain? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, siap, mantap. Jadi, Ibu bakal panggil kelompoknya ya buat jawab.
Oke, yang pertama, ini kan pertanyaannya sebenarnya ini gabung ya, yang mengeluarkan bukti transaksi atau yang menjual servis harusnya ya, bukan barang, maafkan Ibu, hilaf lagi. Nah, ini pertama yang menjawab itu dari kelompoknya Mbak Sania, coba bisa jawab kelompoknya. Yang mengeluarkan bukti transaksi atau yang menjual barang itu UD Supermakmur. Oke, benar. Kenapa Mbak kok bisa jawab UD Supermakmur? Karena itu kopnya itu kan dari UD Supermakmur. Oke, benar banget. Oke, yang lain juga udah bener ya ini jawabannya UD Supermakmur. Kalau belum dibenerin ya. Oke, Baik, Bu. siap, mantap. Terus yang kedua, sebenarnya ini servisnya itu siapa? Servisnya itu kepada siapa? Nah, yang kedua ini yang menjawab kelompoknya Mbak Devi. Coba jawab yuk kelompoknya. Saya izin jawab ya, Bu. Ya, siap. Jadi, servisnya itu dijual kepada toko ABC. Wah, bener banget. Ini udah jelas ya, dijual kepada toko ABC. Oke, yang kelompok lain udah bener belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Wah, pinter-pinter nih kelas ini. Nanti jadi juara umum kelas. Amin. Oke, terus pertanyaan selanjutnya yaitu tanggal berapa terjadinya transaksi. Nah, ini bakal dijawab sama kelompoknya Mbak, siapa ya yang belum? Mbak Helmalia Amanda. Coba yuk jawab. Tanggalnya tanggal 8 Agustus, Bu. Oke, bener ya, 8 Agustus 2006. Yang lain pasti udah bener nih, soalnya udah jelas-jelas ya terlihat di sini. Oke, terus selanjutnya yaitu syarat atau terminnya itu apa? Nah, ini dijawab sama kelompoknya Mbak, siapa yang belum? Mbak Berlian Putri Zulkarnain. Ayo coba jawab kelompoknya. Izin menjawab, syarat atau terminnya itu 2/10, N/60. Artinya, pakai artinya nggak, Bu? Boleh. Nanti dapat poin plus kalau sama artinya. Artinya, toko ABC mendapat diskon 2% sebelum 10 hari setelah terjadinya transaksi dan waktu berakhirnya pembayaran 60 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, bener banget. Wah, kayaknya udah pada pinter-pinter ya kelompok ini. Kelas ini maksudnya. Bener banget ya. Jadi, termin 2/10 N/30 itu artinya toko ABC akan mendapat diskon 2% kalau toko ABC itu membayar kurang dari 10 hari setelah transaksi kepada UD Supermakmur. Gitu. Terus N/30 artinya jatuh temponya itu 60 hari setelah terjadinya transaksi. Jadi Mbak Berlian tadi udah bener banget ya. Nah, itu syaratnya itu nggak selalu gitu. Nanti bisa cuma N/30. Nah, itu artinya cuma jatuh temponya 30 hari. Terus pokoknya ada macam-macam, nggak cuma itu ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu berapakah jumlah transaksi? Ini yang belum jawab siapa ya? Coba Mbak Luminta Aji Sukma, boleh menjawab? Boleh, Bu. Bagian mana ya, Bu? Ini yang jumlah transaksinya, Mbak. Jumlahnya 4.750.000. Oh, benar banget. Oke, wah. Pokoknya kalian udah pinter-pinter semua ini ya. Oke, bagus. Nah, ini kalian tahu nggak sih arti dari kopi ini? Kok ini ada tulisan kopi ini kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kelompoknya nanti dapat poin plus kalau bisa jawab.
Aduh, Karena gak ada yang nih. asli itu dikasih ke toko ABC, Bu. Iya, bukan, Bu? Gimana? Coba ulangi Mbak Erisa. Karena faktor yang asli itu dikasih ke toko ABC. Wah, ya Allah, bener banget Mbak Erisa. Dari tadi jawabnya bener terus. Ya benar. Nah, jadi kalau udah subur makmur itu menjual, itu bakal bukti transaksinya itu nggak cuma satu ya. Nanti ada yang asli, terus yang kopi. Nah, kopinya itu biasanya juga nggak cuma satu. Jadi nanti yang asli dikasih ke yang beli, yaitu toko ABC. Nah, terus yang kopi ini buat internalnya udah subur makmur, buat pokoknya pengakuntansian gitu ya. Benar banget Mbak Risa, ya Allah, ya Allah. Oke, jadi kita udah bahas bareng ya. Udah bener semua ya? Udah 100 semua nih nanti. Nanti, oh iya, hasilnya yang udah kalian bahas di WA nanti dikirimin ke Ibu ya. Di WA aja nggak apa-apa. Ibu tunggu sampai sampai besok deh, sampai besok jam 12 siang. Oke? Nah, terus, ini yang terakhir. Kita bakal nyimpulin ya. Jadi, dokumen itu ada dokumen sumber sama dokumen pendukung. Nah, kalau transaksi penjualan tunai, itu nanti dokumen sumbernya ada faktur penjualan tunai. Lalu dokumen pendukungnya itu pita register kas. Lalu penjualan kredit. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, buktinya. Itu nanti dokumen sumbernya ada faktur penjualan atau nota kredit tadi. Lalu dokumen pendukungnya itu ada surat order pengiriman, lalu laporan pengiriman barang, lalu ada surat muat juga. Nah, nanti juga bisa ada retur penjualan nih. Kalau ada misal barang rusak atau tidak sesuai pemesanan, itu nanti bisa diretur atau dikembalikan. Nah, itu nanti dokumen sumbernya ada memo kredit, lalu dokumen pendukungnya itu ada laporan penerimaan barang. Nah, kalau ada transaksi pembelian, misal beli gitu, nanti dokumen sumbernya itu bukti kas keluar, karena kita kalau beli kan mengeluarkan kas ya, jadi dokumen sumbernya ada bukti kas keluar. Lalu ada dokumen pendukungnya itu ada surat order pembelian, lalu laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Selanjutnya ada retur pembelian, misal kita beli, terus pas dikirim barangnya itu rusak, kita juga bisa retur atau dikembalikan kepada penjualnya. Itu nanti dokumen sumbernya ada memo debit, terus dokumen pendukungnya ada laporan pengiriman barang. Nah, selanjutnya ada penggajian dan pengupahan. Ini misal kalian nanti punya perusahaan ya, kan kalian punya karyawan nih, kan digaji. Nah, ini transaksinya itu penggajian dan pengupahan. Nah, dokumen sumbernya nanti merupakan bukti kas keluar. Lalu ada dokumen pendukungnya yaitu daftar gaji dan rekap daftar gaji. Lalu transaksi terakhir yaitu pemakaian barang gudang. Ini cuma ada dokumen sumber ya, yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, gitu teman-teman. Jadi pembelajaran kita pada malam hari ini coba sampai di sini. Nah, tapi kalian dapat tugas nih. Kalian nanti di rumah cari bukti transaksi apa aja yang ada di rumah. Pokoknya misal kalian habis belanja di Indomaret atau di warung kelontong, kalian dapat nota, nah gitu nanti dianalisis. Nah, kalau udah dianalisis nanti ditulis di kertas folio. Nah, nanti bukti transaksinya itu ditempel di situ, terus bawahnya itu analisis dari kalian gitu ya. Itu tugas buat minggu depan, jadi masih lama gitu. Ada pertanyaan nggak buat tugasnya? Nggak ada ya, udah jelas ya. Oke. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Devi. Kalau udah jelas, kelas kita akhiri ya di sini. Semoga pembelajaran kita pada malam hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Kalian jangan lupa belajar. Kalau kalian kali ini udah paham, nanti kalian belajar lagi gitu biar nanti nggak lupa.
Nah, semoga kalian sukses ya nanti buat UTS sama UAS-nya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.